Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh bertemu dan berjumpa kembali di dalam renungan harian Maisalva pagi hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan saudara-saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita, sebagai dasar iman kita. Kita percaya ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar iman kita, dasar kehidupan kita, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di hari-hari ini, bahkan di hari-hari depan, akan senantiasa mengalami kuasa dan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kembali kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami sangat menyadari tidak sanggup dan tidak dapat membalas kasih Tuhan. Namun kami percaya ketika hidup kami adalah memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam setiap perjalanan kami, bahkan ketika kami senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kami sangat percaya kepada Tuhan. Kami sangat percaya kepada kuasa-Mu. Engkau akan terus menunjukkan rencana-rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati hati kami, berkati pendengaran kami, sehingga ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kami boleh mendapatkan dan mengalami berkat dari Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Firman Tuhan mengatakan demikian, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan pembacaan kedua Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan harian Maisalva pagi hari ini, Teladan Kristus bagi pelayanan. Teladan Kristus bagi pelayanan. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan dari dua ayat firman Tuhan pagi hari ini, maka kita melihat beberapa kalimat yang sangat penting di dalamnya. Yang pertama adalah kalimat anak manusia datang. Yang kedua, kalimat bukan untuk dilayani. Yang ketiga, kalimat melainkan untuk melayani. Yang keempat, kalimat memberikan nyawanya. Dan yang terakhir, menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, anak manusia datang. Kita sudah sangat paham bahwa dialah Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kita. Ini memberikan gambaran di dalam kehidupan kita bahwa Yesus adalah teladan yang paling sempurna, sudah membuktikan pelayanan sejati di dalam kehidupan ini. Yesus adalah teladan yang paling sempurna, sudah menunjukkan pelayanan sejati di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar pengertian dari kata teladan, secara sederhananya, teladan itu adalah keseimbangan kata dan tindakan nyata. Keseimbangan kata dan tindakan nyata. Dia berjalan secara bersamaan. Lalu melayani memiliki pengertian yang sederhana. Setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan,
dimotivasi dan berorientasi kepada Allah. Dimotivasi dan berorientasi kepada Allah. Jadi pelayanan itu, saudara-saudara, haruslah dimotivasi dan berorientasi kepada Allah. Apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita, bentuknya seperti apa, sekecil dan sebesar apa, maka pelayanan itu haruslah menjadi pelayanan yang termotivasi dan berorientasi kepada Allah. Lalu saudara-saudara, apa makna dari teladan Kristus bagi pelayanan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara-saudara, melayani adalah anugerah. Melayani adalah anugerah. 1 Petrus 4 ayat 11 mengatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, melayani itu adalah anugerah, bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, tetapi anugerah yang dicurahkan atau diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Anugerah yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerima, anugerah yang sebenarnya kita tidak pantas untuk menerima. Namun Allah memberikan kesempatan itu seluas-luasnya, sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya bagi kita untuk melayani Dia. Jadi sebagai seorang Kristen, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari jadikan pelayanan itu sebagai anugerah di dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan itu, saudara-saudara, tapi ambil kesempatan itu untuk memberikan dan menampilkan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, makna teladan Kristus bagi pelayanan adalah melakukan segala sesuatu pelayanan itu tanpa beban. Melakukan segala sesuatu pelayanan itu tanpa beban. Dan firman Tuhan dalam Matius 20:28 tadi dan Markus 10:45 tadi telah menjelaskan, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dari sini saudara-saudara kita belajar bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan kita di dalam pelayanan itu adalah segala sesuatu dengan totalitas. Segala sesuatu tanpa ada beban, segala sesuatu tanpa ada keluh kesah, saudara-saudara, atau bersungut-sungut. Tetapi pelayanan yang ia lakukan itu dilakukannya dengan kasih, dengan sukacita. Bahkan dijelaskan di sini, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus memberikan nyawa untuk banyak orang tanpa melihat atau tanpa pilih kasih. Yesus melakukan itu, saudara-saudara, termasuk dengan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita belajar pagi hari ini teladan Kristus bagi pelayanan, bahwa apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita, mari kita lakukan tanpa beban, tetapi mengerjakan pelayanan itu dengan sukacita dari Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, makna teladan Kristus bagi pelayanan adalah melayani merupakan salah satu ungkapan kasih kita kepada Allah. Melayani adalah salah satu ungkapan kasih kita kepada Allah. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, saudara-saudara. Jadi waktu kita melayani, saudara-saudara, ini merupakan ungkapan kasih kita, ungkapan hati kita, curahan hati kita kepada Allah. Jadi bukan kita melayani supaya kita menerima berkat dari Tuhan, bukan kita melayani supaya kita mendapatkan harta dari Tuhan, bukan kita melayani supaya ada maunya dari kita, tetapi kita melayani karena itu merupakan bentuk ungkapan cinta kita, kasih kita yang kita tunjukkan kepada Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan dalam pelayanan, Ibu Teresa pernah mengatakan, Tuhan tidak memanggilku untuk sukses, tetapi untuk setia. Saudara-saudara,
Tuhan tidak memanggilku untuk sukses, tetapi untuk setia. Pada waktu kita melayani, lakukanlah itu dengan setia. Sebagai contoh, saudara-saudara, Yesus adalah pelayan yang sangat sempurna. Seorang yang hidupnya tidak untuk dirinya sendiri, melainkan bagi banyak orang lain. Yesus tidak pernah menuntut hak-hak istimewa, tetapi dengan sukacita dia mau menjadi hamba. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Yesus adalah contoh pelayan yang sangat sempurna, yang hidupnya tidak untuk dirinya sendiri, melainkan bagi orang lain, yang tidak menuntut hak-hak istimewa, tetapi dengan sukacita Yesus mau menjadi hamba bagi banyak orang. Yesus mau melayani untuk setiap orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memberi diri dalam pelayanan Tuhan adalah hal yang sangat istimewa. Memberi diri dalam pelayanan itu berarti mewujudkan misi Allah di dalam pekerjaannya. Memberi diri dalam pelayanan adalah tindakan dan keputusan yang tepat untuk meneruskan pelayanan bagi keluarga kita, meneruskan pelayanan bagi gereja kita, meneruskan pelayanan bagi umat Tuhan, meneruskan pelayanan bagi Yesus Kristus. Memberi diri dalam pelayanan itu berarti saudara telah melibatkan hidup saudara, bersedia di dalam hidup saudara untuk dipakai Allah membawa tugas yang mulia. Jadi saudara-saudara, teladan pelayanan bukan bagaimana status kita dalam sebutan sebagai pelayan Tuhan, tetapi kesediaan hidup kita yang mau dipakai Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita dikuatkan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, mampukan kami untuk melayani Tuhan. Mampukan kami untuk bekerja bagi Tuhan. Tuhan tolong kami dalam hidup kami yang terbatas ini, melayani seperti Tuhan telah terlebih dahulu melayani kami. Menjadi teladan seperti Tuhan telah terlebih dahulu menjadi teladan. Kami percaya ketika itu terus tertanam di dalam hidup kami, menjadi teladan dan melayani Tuhan, melihat figur pribadi yang istimewa di dalam hidup kami, Yesus Kristus, maka pelayanan yang kami lakukan itu sangat-sangat berguna bagi orang lain, menguatkan orang lain, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati bagi semua pendengar setia renungan harian Maisalva pagi hari ini. Di dalam kehidupan mereka, di dalam rumah tangga mereka, keluarga mereka, di dalam pendidikan anak-anak mereka, pertumbuhan anak-anak mereka, masa depan anak-anak mereka, Tuhan memberkati bagi pekerjaan mereka, bagi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan tolong dan Tuhan sertai mereka. Tuhan berkati bagi semua pelayanan mereka yang hari ini Tuhan sedang percayakan kepada mereka. Kami percaya ketika mereka melakukan pelayanan itu, dimotivasi dan berorientasi hanya kepada Tuhan, maka apa yang kami lakukan di dalam pelayanan itu mengharumkan nama Tuhan, menyelamatkan banyak orang untuk mengenali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan membawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi pelayanan yang ada di Korps 4 Surabaya, di Rumah Sakit William Booth Surabaya, bahkan semua pelayanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, semua pelayanan bala keselamatan di kota Surabaya dan sekitarnya. Kami percaya semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan.
Ini doa kami, ini permohonan kami. Sebab kami bawa doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. Yesus Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. Tetap setia Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia memberi